Selamat pagi, saudara. Selamat pagi, saudara. Jangan lemes. Hidup nggak boleh lemes, saudara. Kalau hidup lemes, nggak ada berkatnya, saudara. Amin. Baik, saudara. Tema kita pada hari ini mau membicarakan tentang terang di tengah bayang-bayang. Saya coba membayangkan, saudara, terang di tengah bayang-bayang. Bayang-bayang ini ada kalau misalnya saya ada di dalam gelap. Saya pegang senter, saya lihat sekeliling saya akan lihat bayang-bayang di situ. Bayang-bayang hidup saya, tubuh saya. Nah, saudara, jadi sebenarnya firman ini mau berbicara tentang terang dan gelap. Saudara, apa yang dimaksud dengan kegelapan itu, saudara? Gelap itu adalah situasi di mana saudara nggak bisa lihat diri saudara sendiri. Betul nggak? Dalam gelap kita nggak bisa lihat diri kita, jari kita aja kita nggak kelihatan. Kaki juga nggak kelihatan. Apa yang bisa saudara lakukan di dalam gelap itu? Meraba-raba. Kenapa saudara meraba-raba? Karena saudara nggak bisa lihat kiri, kanan, depan, belakang saudara. Orang Kristen, kalau dikatakan dia adalah orang Kristen, seharusnya dia bukan orang yang hidup dalam kegelapan. Nggak tahu apa-apa. Orang Kristen itu adalah orang yang datang pada terang dan mulai hidup di dalam terang. Kenapa, saudara? Karena di dalam gelap itu saya nggak tahu masa depan saya. Dalam gelap itu yang ada adalah kekhawatiran saya. Dalam gelap itu ada kecemasan saya di sana. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Itu di dalam gelap. Artinya orang yang hidup di dalam gelap adalah orang yang tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Ujung-ujungnya kesel, marah, kecewa, putus asa. Saudara, itu sebabnya Matius pasal yang keempat mau mengajak saudara dan saya untuk merenungkan kembali siapa saudara di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, dia mengatakan, akulah terang dunia. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Masih ingat ayatnya? Barang siapa mengikut aku, ayo kita buka Yohanes 8 ayat 12, saudara. Ini harus dicas lagi nih semuanya, saudara. Supaya ingat. Sudah dapat? Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jelas, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Oke, ini sebenarnya kalimatnya kalau menurut hemat saya, saudara, kurang tepat ya. Tapi justru Yesus mengatakan yang nggak tepat menurut dunia. Seharusnya kan begini, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, maka ia akan berada di dalam terang itu ya. Begitu Yesusnya lari cepat-cepat, jadi gelap lagi kita kan. Betul ya, saudara. Jadi saya ada di belakang Yesus. Kenapa dia ada di depan saya? Karena dia terang. Dia bawa terang atau dia itu terang itu sendiri. Jadi saya cuma bisa ngikutin terus. Tapi Yesus tidak ingin saudara menjadi orang yang seperti itu. Yesus tidak hanya ingin ada di depan saudara, tetapi firman-Nya mengatakan barang siapa mengikut aku, terang itu ada di dalam kamu. Artinya Yesus mau tinggal dan diam dalam hidup saudara yang gelap ini, supaya saudara bisa hidup di dalam terang dimanapun saudara berada.
Saudara nggak bergantung dengan sosok Yesus yang kelihatan, tapi Yesus itu hadir dalam hidup saudara. Saudara, itulah berita sukacita yang Yesus mau ajarkan kepada kita hari ini. Yesus datang ke kota Galilea. Kenapa milih Galilea, saudara? Galilea itu tempat bisnis, saudara. Saudara tahu ya kalau tempat bisnis di sana, saudara. Apa yang terjadi dalam dunia bisnis, saudara? Satu hari anak saya bertemu dengan seorang bos satu perusahaan yang mau diajak kerjasama sama anak saya. Anak saya bekerja di satu perusahaan tertentu. Kemudian begitu ketemu ngobrol-ngobrol, bosnya bilang begitu, bos dari perusahaan lain ini bilang, "Gua mau kerjasama sama lu, tapi lu bisa siapin perempuan gak buat gue malam ini?" Kira-kira saudara akan katakan apa? Kalau saudara ada di posisi anak saya. Soal perempuan kan kecil, saudara. Kasih aja. Yang penting kan bisnis jalan, betul ya saudara? Itu dunia. Dan anak saya mengatakan, "Maaf Pak, saya tidak bisa menyiapkan itu." Langsung si bos ini bilang, "Lo orang Kristen?" Bisa tahu gitu saudara ya? Tahu dari mana saudara? Karena dia tahu bahwa orang Kristen tidak bermain dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau saudara orang Kristen masih tetap bermain dengan hal-hal yang gelap seperti itu, saudara bukan pengikut Yesus. Terang itu saudara tutup, selubungi dengan kegelapan. Yesus yang mau hadir dalam hidup saudara, yang mau membawa terang dalam hidup saudara, namun saudara batasi pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara, sehingga saudara tetap hidup dalam kegelapan. Tuhan gak mau saudara hidup seperti ini. Saudara, itu sebabnya dalam setiap keadaan biarkan terang itu ada dalam hidup saudara. Gimana caranya? Biarkan Yesus hadir dalam hidupmu. Belajar untuk selalu hidup dalam sebuah keintiman bersama dengan Tuhan. Itu cara saudara memelihara terang itu ada dalam hidup saudara. Mulai benahi pikiran-pikiran saudara. Supaya saudara mulai berpikir seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saudara mau. Oh, kalau begitu saya punya keinginan, berarti saya harus membatasi keinginan saya. Oh tidak. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Tuhan tahu kesusahan saudara. Tuhan tahu tekanan hidup yang saudara alami. Tuhan tahu bahwa saudara nggak bisa jalan sendirian. Itu sebabnya dia hadir dalam hidup saudara. Dia mau bekerja dalam hidup saudara dengan cara dia. Ada seorang ibu. Ibu ini bersaksi di gereja kami. Ibu ini mengatakan bahwa sebelum masa pandemi, dia berada di Australia bersama dengan suaminya yang studi di sana. Sudah lama mereka berdoa ingin punya anak. Suatu ketika ibu ini mengandung. Ibu ini namanya Ibu Olin. Saudara bisa lihat di YouTube nanti, saudara ya. Bisa kesaksiannya ada di sana. Saudara, dia mengandung. Betapa bahagia ibu dan suaminya ini. Apa yang mereka doakan bertahun-tahun, Tuhan beri. Saudara, ibu ini rajin sekali untuk menepati jadwal kontrol ke dokter. Di bulan yang keempat, saudara, saat itu dokter mengatakan, "Ibu, anak ibu baik, pertumbuhannya cukup baik, hanya ada bagian yang tidak bertumbuh dengan baik, yaitu bagian rahang dan bagian mulut. Jadi kalau anak ini lahir pun, dia sulit bicara, dia sulit makan, dia sulit untuk minum susu, karena dia menderita sumbing, saudara, yang berat. Jadi harus dioperasi. Atau cara yang terbaik, ibu bisa menggugurkan anak ini mumpung masih kecil. Saudara, berdoa dikasih Tuhan, tapi kok begini?
Kalau saudara jadi si ibu gimana saudara? Digugurkan saja atau saudara siap repot nanti? Saudara sekolah tinggi-tinggi, saudara ingin bekerja tapi nggak bisa bekerja, saudara harus ngurusin anak saudara yang menderita seperti ini. Saudara mau pilih yang mana? Halo? Berat juga ya saudara ya. Dia ceritakan semua pada suaminya, dan suaminya mengatakan, kita diajar sama Tuhan untuk tidak boleh membunuh. Karena yang ada dalam kandunganmu itu kehidupan. Kehidupan yang dititipkan oleh Tuhan. Seperti apapun kehidupan yang dititipkan Tuhan, kita harus siap untuk bisa menjalaninya. Saya siap kalau toh anak kita nanti lahir dengan keadaan yang sangat sulit. Saya akan pindah bekerja dan saya akan mencari pekerjaan yang bisa saya kerjakan di rumah. Saya akan tolong kamu untuk membesarkan anak ini bersama-sama. Suami sampai bicara seperti itu. Nah saudara, kemudian terus dijalani. Akhirnya saudara, si ibu mengatakan, oke, kita jalani saja. Saudara, kemudian akhirnya mereka harus cari dokter lain karena si istri semakin bimbang. Apa iya ya? Apa kita nggak cari second opinion gitu ya? Cari dokter yang lain mengatakan sama. Hari dijalani, saudara, terus. Sebelum melahirkan, ibu ini kemudian kontrol lagi ke dokter. Begitu kontrol lagi, gimana dok? Si ibu ini sudah siap untuk mendengar hal yang sama ya. Dari bulan ke bulan, Pak, anak ini harus dirawat dengan begini. Terus saudara, dokter mengatakan, ibu, puji Tuhan ibu, anak ibu baik-baik saja. Baik-baik seperti apa dok? Baik-baik saja. Coba ibu lihat lagi, di USG lagi gitu ya. Dilihat lagi. Bukankah kata dokter anak saya akan menderita sumit? Ibu lihat, semuanya baik. Nggak ada yang tidak baik. Saudara, sukacitanya luar biasa ibu ini dan suaminya. Melahirkan anak, semuanya baik dan semua normal. Kira-kira persoalan udah selesai belum, saudara? Halo? Satu persoalan selesai, ada persoalan yang lain. Itulah hidup. Ya. Satu selesai di sini, ada persoalan lain di sana. Udah selesai, ada lagi persoalan lain. Itulah perjalanan hidup. Saya harus menghadapi setiap persoalan-persoalan saya di dalam Tuhan. Mengapa? Karena saya tidak sanggup menyelesaikan semuanya sendirian. Sertakan Tuhan dalam usahamu, sertakan Tuhan di dalam pekerjaanmu, sertakan Tuhan di dalam rumah tanggamu. Tuhan mau bekerja dengan caranya, mau mengajar saudara dan saya semakin kuat dan semakin dewasa di dalam imanmu pada Tuhan. Saudara, kemudian ibu ini melahirkan tidak di Australia tetapi di Indonesia. Mengapa saudara? Karena dia akan sangat dibantu oleh keluarga. Jadi dia masih punya ibu ya dan lain sebagainya yang bisa membantu menolong. Saudara, di Indonesia kemudian dikontrol lagi anak ini. Beberapa waktu kemudian, saudara, beberapa bulan kemudian diketahui bahwa anak ini mengalami masalah karena perutnya semakin lama semakin keras. Ternyata perkembangan hatinya tidak berkembang dengan baik. Jalan satu-satunya dia harus dicangkok hati. Satu persoalan selesai, satu lagi datang. Dan itu di masa pandemi. Pandemi lagi hebat-hebatnya saat itu, saudara. Nah, saudara, secara singkat saja, saudara, ibu ini mulai mencari, saudara, donor. Donor itu nggak boleh yang mempunyai hati yang berbeda, harus yang sama mirip. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa dari keluarga, jangan dari yang lain. Nah, ibu ini dicek ternyata hatinya itu nggak sama dengan anaknya.
Yang sama cuma suaminya, tapi masalahnya suaminya ini menderita kelainan, saudara, darah waktu itu ya. Jadi mau nggak mau kan saudara nggak bisa juga. Dicari di internet, saudara. Zaman dulu belum ada internet ya, sekarang wah cepat sekali informasinya, saudara. Hanya ada 3 negara yang bisa cangkok hati. Cina, Singapura, dan India. Coba-coba mencari jalan ke Cina. Cina menolak orang-orang yang berobat ke sana di masa pandemi. Pintunya tertutup. Singapura tertutup juga. Nggak kepikir ke India. Karena yang dipikir kalau di India, ya saudara bisa tahu lah saya. Jadi bukan mau melecehkan dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan itu, aduh masyarakatnya hidupnya kan kotor-kotor begitu saudara. Dia udah nggak membayangkan, wah nggak bisa lah ke sana begitu. Tapi yang dibuka cuman di sana. Akhirnya mereka hanya bisa mengambil satu pilihan, kembali sujud di hadapan Tuhan. Nah orang kan selalu begitu ya saudara. Kalau lagi susah baru bersujud di hadapan Tuhan. Kalau lagi senang kita nggak pernah bersujud di hadapan Tuhan, bahkan lupa sama Tuhan. Mereka bersujud dan mengatakan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan di sana. Mereka ke India, kemudian hal yang sama diucapkan profesor di sana, dokter di sana, saudara. Ini ibu nggak bisa, suami ibu juga nggak bisa. Ya, kita juga harus cari donor yang lain dan itu juga harus dites gitu ya. Apakah cocok atau tidak. Dan perjalanan operasi ini juga nggak bisa selalu dikatakan pasti berhasil. Ada juga gagalnya gitu. Dan si ibu ini mengatakan, dokter, saya merasa Tuhan mengatakan harus saya yang menjadi donor. Kan nggak bisa, Bu. Beda ibu dengan anak ibu. Tapi bisa nggak dokter? Biar saya. Karena yang terfikir oleh saya, supaya anak saya nanti ketika besar dia tidak punya hutang. Ini hati orang lain. Siapa pendonornya begitu saudara? Dan dia akan berada dalam rasa bersalah. Rasa yang kurang enak. Saya nggak mau. Bisakah saya dokter? Bisa dengan resiko setengah-setengah. Bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Akhirnya saudara, dilakukan operasi di sana, berhasil, pulang ke Indonesia, dilihat masa-masa kritisnya. Kalau misalnya masa-masa kritis ini bisa dilewati, ya baik. Dan dilihat 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, bagaimana perkembangannya. Semua dijalani oleh keluarga ini. Sampai hari ini, anak ini bertumbuh dengan baik. Saudara, kisah ini mau menggambarkan apa, saudara? Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita seringkali mulai ditekan oleh situasi yang ada di sekitar kita. Gak bisa nih, gak bisa nih, gak bisa. Saudara, Tuhan dengan firman-Nya, dia bisa mengatakan, diam engkau badai. Satu firman Tuhan, lebih besar kuasanya ketimbang badai. Badai apa yang saat ini sedang ada dan sedang mulai hadir dalam hidup saudara. Ingat, Allah lebih besar dari badai. Firman-Nya lebih kuat dari badai. Lewati semua itu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, engkau bisa. Di luar Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Amen. Yang kedua, saudara, ketika Tuhan memanggil para murid, saat itu para murid mengatakan, yes, aku siap meninggalkan pekerjaanku dan aku siap untuk mengikut engkau. Firman ini mau mengajarkan apa, saudara? Ketaatan. Dalam hidup bukan sekedar saya tahu Tuhan ada bersama dengan saya, tetapi juga yang Tuhan mau adalah engkau belajar mengerti pikiran Tuhan, engkau belajar mengerti hati Tuhan. Dari mana? Dari persekutuanmu dengan firman Tuhan. Semakin banyak engkau membaca, menggali pikiran-pikiran Tuhan, yaitu firman Tuhan, semakin banyak pikiranmu dikendalikan oleh pikiran-pikiran Tuhan.
Itu yang membuat engkau menjadi orang yang semakin berani menjalani hidup ini. Karena saudara tahu Allah lebih besar dari setiap persoalan saudara. Persoalan apa saat ini yang sangat mengganggu pikiran saudara? Coba saudara lihat apa yang dilakukan Tuhan dalam hidup saudara. Saya berikan contoh. Saudara, satu hari anak saya nanya begini, "Pi, aku sudah bekerja, gajiku 5 juta sebulan." Waktu itu masih 5 juta sebulan, itu saudara. Yang aku mau tanya, gimana Papi bisa punya rumah ini? Oh, memangnya kenapa? Papi dulu beli berapa? Oh, waktu itu belasan tahun yang lalu itu masih 200 sekian. Kamu kan tahu caranya. Papi nggak punya dana, Papi nggak punya apa-apa, tapi Tuhan siapkan dengan cara Tuhan. Bagaimana semua family kakak-kakak Papi kumpulin dana. Kemudian setelah itu Papi harus bayar setiap bulan sama mereka. Dan Tuhan selalu siapkan dana itu. Sampai akhirnya selesai. Kenapa anak saya bertanya seperti itu, saudara? Karena dia mulai berpikir tentang masa depan. Ya, yang namanya anak kan, saudara, mereka juga pengen punya rumah ya, saudara. Kira-kira kalau saudara lihat 5 juta, anak saya bilang begini, aku kan 5 juta sebulan, Pi. 2 juta itu udah dipakai, Pi, habis-habisan buat makan. Di kantor, yang makan siang, kemudian juga kendaraan umum, dan kadang-kala 3 juta. Jadi sebulan paling tidak aku bisa nabung 2 juta. Karena aku nggak perlu bayar listrik segala macam, kan Papi yang kasih listrik, katanya gitu ya. Karena masih tinggal bersama kami ya. Saudara, jadi aku bisa nabung 2 juta. Sekarang kan harga rumah berapa, Pi? Menurut kamu berapa sekarang harga rumah? Ya antara 1 M gitu ya, 2 M, udah M gitu ya saudara ya. Apalagi di Jakarta. Kemudian anak saya tanya, "Pi, kalau sekarang rumah di sekitar rumah Papi berapa?" Itu tetangga sebelah, rumahnya udah doyong, tinggal diambrukin, cuman beli tanah doang, 3 M. Jadi kalau aku mau beli tanah doang, berapa lama aku harus kumpulin? Berapa lama, saudara? 2 juta sebulan. Setahun berapa, saudara? 24 juta. Kira-kira 10 tahun berapa, saudara? 240 juta ya, saudara ya. Harga tanahnya udah naik lagi. Mau kapan keburu dapat rumah itu, saudara? Nggak mungkin, gitu saudara ya. Nggak bisa. Paling saya harus ke daerah Cibitung, saudara harus ke daerah-daerah sana gitu ya. Dan saudara bisa pikirkan dari sana ke Jakarta kerjanya, saudara. Mustahil kan, saudara? Saya hanya bilang begini, Kak, dulu Papi berpikir mustahil. Nggak mungkin. Tapi Papi nggak ngerti begitu banyak jalan yang Tuhan siapkan. Yang Papi nggak bisa pahami dan nggak bisa dikalkulasi dengan otak Papi. Karena Tuhan itu bekerja melampaui apa yang Papi pikirkan. Cuman satu yang Tuhan mau, tetap setia, taat, dan biarkan Dia selalu hadir, yaitu firman-Nya dalam pikiran. Itu yang membuat kamu hidup jujur, taat, terus bersandar pada Tuhan. Jalanin aja. Gak lama naik jabatan, gaji naik sedikit ya. Kemudian naik jabatannya lagi, mulai lagi gajinya naik lagi sedikit. Sekarang sudah ada rumahnya di BSD. Ketika saya tanya, kok dari mana nih duitnya? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dibalikin saudara saya, saudara. Amin, saya bilang begitu. Rupanya Tuhan mau bukan sekedar mengajar saya. Jadi Tuhan ingin supaya saya mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu setia.
Katakan ke kiri kanan saudara, Tuhan itu setia. Dia nggak pernah tinggalkan saudara. Amin. Yang terakhir, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, saudara. Di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Terang Tuhan itu mengasihi orang-orang yang ada di dunia kerja dalam kesulitan-kesulitan mereka. Saudara, zaman sekarang ini zaman susah. Kalau saya mau buka restoran, kenapa sekarang banyak restoran ada bangunannya bagus tapi sepi? Kenapa susah? Karena setiap rumah juga buka restoran, betul. Buka bakmi, buka kue tiaw, ya. Habis semua. Orang cari yang murah bukan yang mahal, susah. Lagi zaman susah cari uang kok. Persaingan di mana-mana. Dan itu yang membuat sekarang orang menghalalkan segala cara. Bagaimana caranya supaya usaha saya ini maju? Dipikirin yang aneh-aneh. Dengar saya. Satu hari saya melayani satu gereja, kemudian selesai ibadah salaman dengan anggota jemaat. Mata saya melihat ke ujung pintu gereja itu, saudara. Ada tukang bubur kayaknya di saudara ya. Laku banget saudara ya. Banyak orang-orang modern itu. Saya tanya ke penatua, itu apa Pak? Itu bubur Pak. Buburnya bubur unik Pak. Pak Pendeta mau nanti kami siapkan. Jangan, saya mau lihat dulu gitu saya. Selesai salaman, doa konsistori, saya ke sana ke tukang bubur. Saya lihat saudara, buburnya bubur biasa, bubur ayam. Bubur dikasih ayam, tapi yang aneh di situ saudara, dikasih apa itu namanya? Kemudian ada taburan Mesias, saudara. Kemudian ada juga taburan apalagi, saudara, yang aneh-aneh. Saya ngelihat gitu jadi nggak bisa makan, saudara. Karena yang saya tahu bubur ayam, bubur dengan daging ayam, yang paling kerupuk gitu saudara. Udah ya, ini macam-macam semuanya di dalam. Kenapa? Berbeda dari yang lain, makanya viral, betul saudara. Kita cari yang viral, saudara. Viral di mana begitu dicobain, biasa juga, gitu saudara. Saudara, inilah zaman yang kita hadapi saat ini. Di dunia kerja, di dunia usaha, saudara berhadapan dengan begitu macam kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa yang membuat saudara merasa kecil dan saudara nggak berdaya. Apalagi dalam dunia usaha, ketika mulai main tendang sana, mulai tendang sini. Gimana caranya saya ngancurin usaha dia? Karena itu ngeganggu usaha saya. Itu yang dipikirin. Kejam, memang kejam. Namun saudara, Tuhan mau mengatakan, aku hadir di tengah-tengah usaha. Engkau sebagai seorang nelayan, aku hadir di Galilea. Aku mau memberi terang kepada para pekerja di sini. Orang-orang yang berhadapan dengan situasi yang sulit, tekanan-tekanan dari pemerintah, pajak-pajak dari pemerintah yang membuat mereka nggak bisa berbuat apa-apa, penghasilan jadi kecil. Itu yang dialami oleh orang-orang Galilea saat itu. Dan Yesus mau mengatakan, jangan engkau bergantung kepada apa yang terjadi di sekitarmu, karena itu akan membuat pikiranmu kunci sedemikian rupa, nggak bisa berpikir apa-apa lagi. Ya sudah, mau apa lagi? Kadang-kadang begitu. Tapi Tuhan mau hadir, dan Tuhan mau memberikan keyakinan kepada setiap saudara. Jalani hidupmu di dunia kerjamu, di dunia usahamu, di dalam Dia. Rezeki itu bukan dari kemampuanmu, tetapi rezeki itu asalnya dari Tuhan. Dia yang siapkan jalan. Kadang-kala jalannya kita nggak ngerti, susah. Tapi ternyata Tuhan siapkan itu dengan jalan saudara harus berjalan berliku-liku ke sana ke sini. Melelahkan memang. Saya ingat ketika orang Israel harus keluar dari Mesir ke tanah perjanjian Tuhan.
Itu kalau ngikutin aturan yang ada 12 hari nyampe. Tapi kenapa harus 40 tahun? Karena Tuhan mau mengajar mereka, mau membentuk mereka. Tuhan juga ingin supaya mereka mengalami kalau Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, dan Tuhan itu bertindak. Tuhan tidak hanya menjadi Allah yang hanya menonton saja, tapi Dia masuk dalam kehidupanmu, Dia mau membenahi kehidupanmu, dan Dia mau menuntun engkau sampai ke tujuan Tuhan. Saudara akan mengatakan, baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, engkau mampu melakukan perkara yang besar. Di luar Tuhan, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Mari saudara, walaupun banyak hal yang mulai mengancam kehidupanmu, tapi Tuhan tetap mau hadir dalam hidupmu. Tuhan mau sungguh-sungguh menjadi terang dalam hidupmu. Apalagi saat engkau mulai, saya lihat di sini keluarga-keluarga muda, engkau harus membesarkan anak-anakmu. Kita nggak pernah tahu seperti apa anak kita nanti. Kalau nggak dari sekarang, saudara, bawa anakmu belajar mengenal Tuhan. Sehingga dari kecil mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang diombang-ambingkan apa kata teman, apa kata dunia. Tapi apa kata Tuhan? Biarkan anak-anakmu bertumbuh di dalam Dia dan Dia di dalam mereka. Banyak anak-anak sekarang ini yang saya lihat di gereja kami juga. Mereka bertumbuh di dalam kecemasan. Mereka bertumbuh di dalam ketakutan. Kenapa? Persaingan yang sangat luar biasa. Di dunia pendidikan, belum lagi di dunia pergaulan mereka. Apalagi anak-anak remaja. Menjadi orang-orang yang stres sejak masih remaja. Nggak bisa berbuat apa-apa. Mengapa saudara? Karena dunia mendistrek mereka. Mendistrek pikiran mereka. Dunia memberikan gambaran hidup yang indah itu seperti ini. Dan anak-anak kita sedang mengarah semuanya ke sana. Cucu saya yang nomor 3 sudah mulai pakai tab. Lihat YouTube, lihat lagi, sebentar, sebentar, saya katakan sama anak saya, lihat anakmu, dia akan jadi seorang anak yang gak betah. Satu belum selesai, dia udah pindah. Nanti di dunia kerja, satu sudah belum selesai, dia udah pindah kerja ke tempat lain. Belum selesai, dia pindah lagi ke tempat yang lain. Kenapa? Dari kecil engkau biarkan anak ini hidup dengan gaya yang seperti itu. Jadi gimana, Pi? Kalau mau nonton sampai selesai. Dan kamu tunggu di sana. Bersama dengan anak kamu. Jadi anak kamu menjadi orang yang mulai memiliki alur pikiran yang runtuh. Dari sejak kecil. Jangan biarkan, lucu udah bisa buka YouTube, begini. Baru sebentar ganti lagi, Lalu mau nonton apa gitu kira-kira saya. Dari kecil udah emosinya tidak dikendalikan. Ditutup tabnya atau handphonenya, ngamuk dia. Akhirnya saudara nggak bisa berbuat apa-apa dan saudara hanya bisa mendiamkan anak saudara dengan cara, ya kasih lagi. Ya. Gimana masa depan anak-anak? Namun satu hal yang pasti, bawa anak-anakmu ke hadapan Tuhan dari sejak kecil. Belajar mereka mengenal Tuhan dari sejak kecil. Dan saya percaya dia akan belajar untuk memahami cara mengendalikan diri di dalam firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati saudara pada hari ini. Karena rupanya khotbah saya kepanjangan. Maklumlah semakin tua semakin panjang doanya saudara. Tuhan berkati, Tuhan topang dan Tuhan tuntun saudara sekalian.